Satu. Ampun Pak Mulyono. Ampun Bapak. Monggo lajeng kemawon. Pak Prastyo. Cek. Suara saya kedengaran nggih? Ya. Dengeran Pak. Dengeran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, solih dan solihah, kelas 7C. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, Pak Pras minta tolong kepada Ketua Kelas, Mas Mul, untuk memimpin baca doa. Silakan Mas Mul. Ya, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak, tayangan Pak Pras sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Oke. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Mas Mul. Semoga hari ini ilmu yang akan kita cari, yang kalian cari, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Oke, anak-anakku kelas 7C, silahkan sekarang coba cek dulu pecinya, jilbabnya rapikan, bajunya rapikan. Kemudian siapkan buku tulis, buku paket PAI, alat tulisnya. Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya, Pak. Sekarang coba tatap layar monitornya. Ya, berikan senyum terbaik. Senyum terbaik itu bertahan 3 detik. Iya, coba dilihat. Siapa yang hari ini tidak datang? Ada enggak? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Masuk semua, sehat semuanya. Masuk semua. Terima kasih. Ya, berikutnya sebelum kita mulai belajar, ya, yang dengan sungguh-sungguh, kita akan menyanyikan yel-yel dulu. Pak Pras beri contoh sekali biar semangat ya. Nadanya begini. Sama ada gerakannya ya, perhatikan ya nada dan gerakannya ya. Al-Islam agamaku, PAI pelajaranku. Oh yakin hari ini pasti bisa. PAI, yes, yes, hore. Bisa ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ketiga, semuanya mikrofonnya on. Ya, 1, 2, 3. Al-Islam agamaku, PAI pelajaranku. Oh yakin hari ini pasti bisa. PAI. Yes. Luar biasa, kelas 7C hebat semuanya. Oke, berikutnya, oke, Pak Pras ingin tanya, materi yang lalu itu tentang jujur toh, ya toh? Oke, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan apa hubungan materi jujur dengan materi toharoh? Mbak Umi, sepertinya sudah pengen dijawil ini. Mbak Umi coba. Contohnya teman-teman tuh Pak suka bohong.
disuruh sholat tuh, ayo yang cewek-cewek suruh sholat, katanya saya lagi datang bulan, padahal enggak. Wah, terus? Itu enggak jujur Pak ya. Iya, oke, terima kasih, bagus sekali Mbak Umi. Tepuk tangan untuk Mbak Umi. Ya, jadi kaitannya itu misalnya kan sebelumnya jujur. Nah, di toharoh itu kan ada salah satu yaitu ketika seorang perempuan itu haid itu kan tidak boleh sholat tuh. Nah, ada sebagian oknum ya, sebagian oknum pelajar atau siswa yang tidak jujur, pura-pura Nah, itu nggak baik, tidak perlu dicontoh. Oke? Ya, terima kasih Mbak Umi. Berikutnya, nah, kenapa toh kok kita hari ini mempelajari toharoh? Kenapa? Apa pentingnya? Nah, yang pertama ya jelas bahwa toharoh itu untuk ibadah. Sholat kita tidak akan diterima kalau wudhu kita tidak sah. Yang kedua untuk kebersihan dan juga untuk kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini sudah ada tampilan nih dari ringkasan jurnal ya, jurnal suatu kampus terkenal. Coba dibacakan Mbak Ulin Nikmah, dibacakan poin-poinnya saja, 3 saja Mbak Ulin. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Monggo dibacakan. Manfaat toharoh, ibadah, kebersihan dan kesehatan. Ya, yang ini Mbak, poin-poinnya Mbak, yang ini saja, judulnya 3 saja. Terima kasih, luar biasa Mbak Ulin sudah mau membacakan dengan baik. Suaranya bagus sekali, besok jadi penyanyi atau kori. Oke, berikutnya. Nah, melihat betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya toharoh bagi kehidupan kita, selain untuk ibadah, juga bernilai kesehatan ilmiah ya maksudnya ya. Maka pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama, kalian semua harus mempelajari, harus menguasai beberapa kompetensi. Yang pertama adalah tentang pengertian toharoh atau bersuci. Kemudian adalah dalil toharoh. Kemudian bersuci dari hadas, kecil atau besar. Dan yang keempat adalah bersuci dari 3 jenis najis. Nah, itulah kompetensi yang harus kalian pahami. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Pras ingin memberikan pretest ya. Pretest itu tes kemampuan awal. Nanti kerjakan saja semampunya, sebisa kalian ya. Pak Pras memberikan pretestnya dalam bentuk materi ini. Soal dalam bentuk game ya. Nanti bergamenya bentuknya pesawat. Silahkan yang membawa HP semuanya ya. Silahkan dipindai QR kodenya ya. Sudah dipindai? Ya sudah. Ya, Pak. Oke. Sekarang sudah tampil ya bentuk gamenya ya. Nanti silahkan dimainkan gamenya. Gamenya dalam bentuk pesawat. Jadi nanti ada soalnya, misalnya tentang yang termasuk jenis hadas besar itu apa? Silahkan ditabrak. Ditabrak itu maksudnya dipilih ya. Kemudian mana yang termasuk jenis najis? Silahkan dipilih dengan cara ditabrak. Tapi ini hanya game ya, bukan untuk ngajari tabrak-tabrakan. Oke. Dah. Gamenya nampak ya. Ini. Bentar. Semuanya sudah connect internetnya? Ya, Pak. Ya, oke. Pak. Sekarang kita akan bermain game toharoh dengan pesawat. Ya, gamenya namanya game World. Oke. Ya, ini. Pertama, contoh dari najis mughaladhah. Silahkan gerakkan pesawatnya. Mana yang mughaladhah? Ini. Ya, kena babinya. Kemudian berikutnya lagi apa soalnya? Contoh najis mukhafafah. Mukhafafah yang mana? Iya. Begitu ya. Silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih semuanya sudah selesai ya. Oke. Tuh, itu gamenya. Nanti nilainya sudah masuk ke
rekapan Pak Pras. Akan Pak Pras umumkan di pertemuan akhir nanti. Oke, berikutnya setelah pretest ya, yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi pembelajarannya ya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi pembelajaran hari ini itu adalah berbasis problem nyata. Apa yang kalian hadapi sehari-hari masalah terkait toharoh itu. Nah, oke, caranya gimana? Yang pertama adalah silahkan anak-anak membentuk kelompok dulu sesuai nomor urut. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, tolong ketika bekerja dalam kelompok, tunjukkan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, karena semuanya akan saya amati ya sebagai nilai sikap. Oke, berikutnya yaitu tugasnya adalah membuat analisisnya itu dalam bentuk tabel analisis dan juga pantun jawaban. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini draftnya. Silahkan, ini sudah Pak Pras kirim di drive bersama kelas 7C. Silahkan diakses. Linknya ada di Google Classroom. Oke, sudah ya? Oke. Ya, Pak. Berikutnya, ya, setelah identifikasi masalah, berikutnya adalah kalian melakukan diskusi dengan berpegangan kepada berbagai sumber belajar. Ya, Pak Pras sudah membuat modul, ya, modul interaktif juga sudah membuat tutorial di YouTube. Ya, ini silakan anak-anak dalam kelompok untuk mengakses berbagai sumber belajar tersebut. Misalnya AnyFlip tadi ya, linknya sudah diakses ya. Silakan. Ini QR kodenya dipindai dan ini link YouTube-nya nanti juga diketik manual atau dipindai juga bisa. Nah, nanti silakan anak-anak untuk membuka modulnya. Nah, ini ada modul toharoh. Silakan dibuka bersama-sama, dibaca dan dipahami isinya. Oke. Ya, nanti dibuka satu-satu ya, dibuka bukunya, jangan sampai sobek. Ini nggak mungkin sobek, nggak apa-apa. Oke, ini bisa dibawa kemana-mana ya. Ya, oke, itu modulnya. Silahkan nanti dibaca. Selain modul, Pak Pras juga sudah menyiapkan tutorialnya di channelnya Pak Pras. Nanti jangan lupa ya, sedekah like dan subscribe. Ya, silakan di like dan subscribe. Kemudian buka video-video pelajarannya. Nah, untuk toharoh adalah ini di tutorial wudhu video yang kedua. Oke, itu nanti silakan diakses ya. Sekarang Pak Pras beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Aktif semuanya, ada yang mencatat ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kirimkan hasilnya ke drive bersama kelas 7C. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Semuanya sudah selesai. Dan Pak Pras cek di drive bersama kita, drive kelas 7C, semua kelompok sudah mengumpulkan. Kelompok 1 yang ketuanya Mas Akram sudah mengumpulkan, kelompoknya Mbak Ufti sudah, kelompoknya Mas Tabi'in juga sudah. Oke, sekarang sudah mengumpulkan, saatnya kalian untuk presentasi. Masing-masing kelompok Pak Pras bukakan, silahkan masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang pertama dari kelompok 1, kelompoknya Mas Akrom ya, kelompoknya Mas Akrom ya. Mas Akrom. Ya, Pak Guru. Oke. Silahkan dibaca tabelnya. Ya, terima kasih Bapak. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, bahwa masalahnya
Remaja mengalami pertama kali menstruasi dan belum tahu cara bersucinya. Ini sumber berita dari suara.com. Nah, hadas atau najisnya ini termasuk menstruasi, termasuk hadas besar. Nah, cara bersucinya mandi besar ini adalah dengan niat. Terus selanjutnya adalah membasuh seluruh tubuh gitu, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Mas Akral, luar biasa. Coba kelompok lain ada yang menanggapi? Oh, tidak ada. Sudah benar semua ya. Kelompok lain sudah mencatat. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi masalahnya kelompok 1 ini. Analisisnya ini. Wah, keren sekali analisisnya. Benar ya tadi ya. Oke, berikutnya. Coba, itu kan analisisnya. Coba yang menjadi pisau atau mata analisis itu apa? Berarti kita sebagai orang Islam kan dasarnya mesti adalah dalil. Coba dari kelompok 1. Coba Mas Anu. Ini bentar, Pak Pras lupa namanya. Mas Hasan. Mas Hasan coba dibaca Mas Hasan. Nggih, Pak. Ta'awud dan basmalah nggih, jangan lupa nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, luar biasa bacaannya, pintar sekali. Pasti setiap hari ngaji di TPQ ya. Cita-citanya pasti jadi guru agama ya. Kelompok 1 tuh sepertinya cita-citanya jadi guru agama semua, pintar-pintar semua agamanya. Oke, insya Allah ya. Jadi apapun yang penting beriman. Oke, itu aja. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Oke, luar biasa. Sekarang beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Ya, alhamdulillah ya. Semua kelompok sudah presentasi ya, sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Nah, kini saatnya Pak Pras memberikan sedikit penguatan ya atau kesimpulan terkait apa yang menjadi tujuan kita hari ini, apa yang sudah kalian lakukan. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang menjadi poin-poin pembelajaran di antara yang pertama yaitu adalah toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Nah, toharoh itu mendatangkan pahala dan juga memberikan manfaat dari segi kesehatan. Tuh. Berikutnya, hadas itu dibagi menjadi 2. Ada hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar misalnya adalah mimpi basah, haid dan lain sebagainya. Sementara hadas kecil seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, 2 dan 3 tadi, yaitu misalnya ketika kita buang air kecil atau buang angin. Nah, berikutnya poinnya adalah najis. Najis itu ada 3 ya, najis mukhafafah, mutawasitoh dan mughaladzah ya. Seperti yang dijelaskan kelompok 3 tadi. Mukhafafah contohnya adalah air seni bayi laki yang belum makan apapun selain ASI. Mutawasitoh itu najis pertengahan ya. Dan mughaladzah itu najis yang berat seperti yang ada di game tadi, yaitu kalian memilih babi atau anjing. Nah, oke, berikutnya seperti yang sesuai di tujuan pembelajaran kita adalah tentang dalilnya, yaitu salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bagus ya ayatnya ya, 222. Oke. Bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayat ya. Di akhir saja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri.
Gitu ya. Jadi itu kurang lebih kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua, anak-anak semua bisa menyerap ilmunya dengan baik. Oke. Berikutnya ya, setelah kita melalui proses yang panjang sejak tadi pagi ya, ternyata apa yang bisa kita refleksikan ya? Ternyata toharoh itu memang sangat penting sekali. Kita harus menjaga kebersihan badan kita, baju kita, tempat sekeliling kita, dan juga yang paling penting adalah kebersihan hati, gitu ya. Nah, jadi bersih itu nggak hanya fisik, tapi juga hati. Nah, karena apa? Bersih itu berpahala. Karena apa? Bersih itu menyehatkan. Bersih itu apa? Menggembirakan. Insya Allah. Oke. Berikutnya, nah setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak kelas 7C yang solih dan solihah akan Pak Pras beri tugas, yaitu secara mandiri mengerjakan tugas LKPD interaktif. Ya, nanti LKPD-nya bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, di mana kalian akan bisa mendapatkan? Ya, seperti biasanya, silahkan nanti kalian setelah ini kalian pindai QR kode ini, kemudian nanti kalian langsung akan terhubung ke LKPD online-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Pak Pras jelaskan dulu sedikit cara mengerjakannya. Nanti silakan tulis nama kalian di sini. Misalnya namanya Pras, kelas berapa gitu ya. Nanti tulisnya yang baik. Kemudian kamu menganalisis video. Ya, jika kamu mengalami keadaan seperti di video, jelaskan bagaimana cara kamu akan bersuci. Nah, ini tentang yang dibahas nanti bisa di-play. Gitu ya. Ini bisa di-play. Nah, kemudian berikutnya nanti silahkan anak-anak mendengarkan, menyimak ya bacaan Quran di sini. Oke, itu nanti dilanjutkan di rumah, didengarkan sampai selesai, dengarkan baik-baik. Terus tugasnya apa? Kalian mengurutkan ayatnya. Caranya gimana? Silakan ditarik. Ini ditarik ya, tempatnya mana? Nanti diurutkan sesuai bacaan yang kalian dengar. Diurutkan nanti ya, diurut. Ini contohnya nggak urut. Oke. Berikutnya Pak Pras juga memberikan penilaian sikap ya. Silakan diisi sesuai hati nurani. Sesuai hati nurani. Tanyakan pada hati diri sendiri, jangan tanyakan pada hatinya orang lain. Oke. Tanyakan. Saya misalnya yakin bahwa beriman, silakan dicentang ya atau tidak. Silakan diisi semuanya. Kemudian nanti nah ini jika berwudu tapi tidak basuh telinga maka hukumnya apa? Pilih sah atau tidak sah, terus tuliskan jawabannya. Oke, kemudian menjodohkan, silakan dijodohkan masing-masing. Misalnya ini gambar apa toh, ini gambar apa toh, ini orang kentut. Orang kentut itu berarti apa cara bersucinya? Wudhu po atau mandi besar. Nah, dicari yang benar. Gitu, oke. Terus yang terakhir adalah mengurutkan gambar rangkaian wudhu. Silahkan lihat YouTube tutorial Pak Pras. Sandingkan dengan ini. Terus ini diurutkan. Gitu ya. Diurutkan. Nah, gitu saja anak-anak. Kembali ke PowerPoint. Itu contohnya. LKPD-nya jelas ya. Bisa mengerjakan ya. Ya, Pak. Oke. Nah, berikutnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang minggu depan kita akan bersama-sama masih mempelajari materi toharoh. Tapi temanya yaitu tentang wudhu, tayamum, dan simulasi pelaksanaan mandi besar. Ya, wudhu, tayamum itu bisa praktik. Kalau mandi nanti cuma simulasi saja. Gitu nggih. Ingat-ingat minggu depan kita akan belajar ini, persiapan dulu di rumah, baca-baca dan lain sebagainya. Nah, sudah habis? Ada pertanyaan anak-anak?
Ya Pak, sudah paham. Oke, alhamdulillah. Untuk itu, kalau sudah paham, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, semuanya hebat. Semoga pertemuan hari ini diberkahi oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amaliyah, dan amal kalian, amal kita semua adalah amal yang ilmiah. Oke, untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas, Mas Mul, untuk memimpin membaca doa. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim dan Pak Pras tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo berikutnya. Langsung saja, terima kasih Pak Prastyo, selesai. Langsung terakhir Bu Umi Mu'alam.